warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Teman-teman sekalian, tahu gak sih Allah itu punya sifat fatir, yakni artinya adalah pencipta. Tapi pencipta di sini bukanlah seperti manusia menciptakan sesuatu. Kenapa? Karena kalau misalkan manusia menciptakan sesuatu, maka yang membutuhkan yang namanya informasi sebelumnya. Contohnya misalkan manusia menciptakan pesawat, itu kan pasti ada inspirasi dari sebelumnya, yakni misalkan burung dan yang sebagainya. Pokoknya intinya manusia ketika menciptakan sesuatu itu pasti mempunyai informasi sebelumnya. Pada faktanya, sadar atau tidak sadar, informasi sebelumnya yang digunakan manusia itu sebenarnya sudah ada di muka bumi. Jadi sudah ada di alam. Berbeda dengan sifat fatir. Fatir itu dalam kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran dikatakan bahwa di sini ada paragraf wa akhrajana min takhrij hadis. Siapa? Abu Ubaid min tariqi Mujahidin, dari jalan Mujahid, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, kuntu, terbukti siapa aku, la adri, adalah tidak mengetahui, ma fatiris samawat, apa penafsiran surat fatiris samawat, hatta atani, sehingga datang kepadaku, a'rabiyani, dua orang Arab, yahtasimani, yang sedang berselisih, fi bi'rin, di dalam satu sumur. Faqala, maka berkata ahaduhuma, salah seorang dari keduanya, ana fatartuha, ana bermula aku, fatartu adalah yang menemukan duluan kepada sumur. Jadi di dalam kitab ini dikatakan bahwa fatir itu adalah yang menemukan duluan. Dan ini senada dengan penafsiran Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika menafsirkan ayat fatiris samawat. Beliau mengatakan bahwa fatiris samawat wal ard khaliquha, yakni menciptakan langit dan bumi, ala ghairi misalin, atas tanpa contoh, sabiqin, yang terdahulu. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak ada contohnya, tidak ada informasi sebelumnya. Jadi tidak ada contoh sebelumnya. Ini juga sesuai dengan tafsirnya Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang sama. Beliau mengatakan bahwa al-fatir al-mubtadi'u li khalqi syai'i ala ghairi misalin sabiqin. Jadi fatir itu adalah yang memulai penciptaan sesuatu tanpa ada contohnya sebelumnya. Jadi berbeda, fatir adalah menciptakan sesuatu tanpa ada contohnya sebelumnya. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Coba kita renungkan ayat tersebut. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada informasi sebelumnya? Jadi jawaban dari pertanyaan ini itu tidak akan bisa diindra dan tidak bisa masuk akal. Kenapa? Karena pertama, indra kita terbatas dan akal kita lemah. Kenapa lemah? Karena membutuhkan informasi sebelumnya. Pertanyaan ini serupa dengan pertanyaan siapakah yang menciptakan akal sebelumnya. Jikalau kalian mengatakan akal tercipta dengan sendirinya, maka itu adalah jawaban yang tidak masuk akal. Dan jika kalian mengatakan bahwa akal tercipta dengan revolusi, maka itu adalah sebuah dugaan, yang mana dugaan tidak berguna di dalam kebenaran. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan ini bukanlah manusia, bukan jin, bukan para filsafat, bukan para dukun, tapi yang bisa menjawabnya adalah Al-Fatir sendiri. Jadi dalam Islam yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, yang menciptakan langit dan bumi, itu bukanlah tabi'in, bukanlah sahabat, bahkan bukan nabi, tapi menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawaban Allah di dalam hal tersebut? Tercantum di dalam surat Fatir ayat pertama. Alhamdu segala puji lillahi, bagi Allah, Fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contohnya sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa orang yang menjadikan akal sebagai Tuhan, yakni menjadikan akal sebagai tolak ukur di dalam kebenaran dan kesalahan, maka mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak masuk akal. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dari Abu Nuaim dari Abu Hurairah, dikatakan bahwa Ibnu Adam ati rabbaka tusamma akilan wala ta'sihi tusamma jahilan. Wahai anak Adam, taatlah kepada Tuhanmu maka kamu akan disebut orang berakal, dan janganlah mendurhakainya maka kamu akan disebut orang yang bodoh atau jahil.
Ini sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 164, katakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Mungkin hanya segini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.